Halo teman-teman, baru-baru ini saya mendapatkan informasi dari salah satu situs media olahraga nasional yaitu bolasport.com bahwa Indonesia telah mendapatkan 5 calon lawan untuk laga uji coba internasional pada September 2025 mendatang sebagai salah satu bentuk persiapan menuju kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada Oktober 2025 teman-teman. Jika Indonesia benar-benar lolos ke kualifikasi keempat, maka PSSI telah melihat siapa saja yang pantas dijadikan ajang pemanasan Indonesia sebelum putaran keempat dimulai teman-teman. Dan berikut merupakan 5 calon lawan Indonesia untuk laga uji coba nanti pada bulan September 2025 mendatang. Kira-kira siapa yang paling pantas sebagai lawan uji coba menuju kualifikasi keempat nanti teman-teman. Yang pertama, calon lawan Indonesia dikabarkan adalah Rusia teman-teman. Kita bisa lihat secara ranking FIFA, Rusia ini jauh di atas Indonesia. Timnas kita masih bertengger di peringkat 123 FIFA, sedangkan Rusia bertengger di peringkat 35 FIFA teman-teman. Dan harga skuadnya juga jauh di atas Indonesia, yaitu di angka 2,48 triliun rupiah saat ini teman-teman. Sedangkan harga skuad timnas kita tadi jauh di bawah Rusia karena hanya berada di angka 641,82 miliar rupiah. Dan ini juga sudah menjadi perbedaan yang signifikan bagi kedua tim. Akan tetapi, semakin tangguh lawan Indonesia di laga uji coba nanti akan semakin bagus untuk persiapan timnas kita, teman-teman. Jika kita berhadapan dengan Rusia, maka kita akan bertemu dengan pemain-pemain hebat mereka. Contohnya adalah pemain termahal yang dimiliki oleh timnas Rusia saat ini, yaitu Maxim Glushenkov, teman-teman. Di mana ia merupakan seorang second striker berusia 25 tahun yang kini memperkuat klub papan atas Rusia yang cukup disegani di Eropa, yaitu Zenit Petersburg, teman-teman. Di mana pemain ini memiliki harga pasar 260,72 miliar rupiah, dan angka ini menjadi angka tertinggi di komposisi pemain timnas Rusia saat ini teman-teman. Dan sepanjang tahun 2025 ini, Rusia telah melakukan 2 laga uji coba internasional di bulan Maret 2025 lalu, di mana pada 20 Maret 2025 mereka berhadapan dengan Grenada, salah satu anggota Federasi Sepak Bola CONCACAF teman-teman, atau Federasi Amerika Tengah, Utara, dan juga Karibia. Di mana kala itu mereka sukses mengalahkan Grenada dengan skor telak 5-0, dan 6 hari kemudian mereka melakukan uji coba melawan salah satu negara Afrika yaitu Zambia dan menang dengan skor 5-0 teman-teman. Pertemuan Rusia dengan negara Asia terakhir kali terjadi di akhir 2024 atau akhir tahun lalu teman-teman. Di mana pada September 2024, tepatnya pada tanggal 5, Vietnam melakukan laga uji coba melawan Rusia di Vietnam dan ternyata Vietnam kalah 0-3 dari Rusia. Dan pada 15 November 2024, Rusia melakukan uji coba dengan Brunei Darussalam dan Brunei kalah telak dengan skor 11-0. Dan pada 19 November 2024, Rusia melakukan laga uji coba melawan Suriah. Dan ternyata dengan mudahnya Rusia mengalahkan Suriah dengan skor 4-0 teman-teman. Padahal Rusia ini di kawasan Asia cukup disegani karena merupakan salah satu tim yang cukup kuat di kawasan Asia teman-teman. Tapi dengan mudahnya Rusia ini mengalahkan Suriah dengan skor yang meyakinkan yaitu 4-0. Ini bukti bahwa level Rusia memang masih di atas mayoritas negara-negara Asia dan sangat cocok dijadikan PSSI sebagai lawan Indonesia pada bulan September 2025 nanti teman-teman. Pelatih kepala timnas Rusia saat ini adalah Valery Karpin yang merupakan pelatih lokal Rusia yang berusia 56 tahun, ditunjuk melatih Rusia sejak Juli 2021 dan kontrak hingga Juni 2028 mendatang, dan memiliki formasi yang ia sukai adalah 4-3-3 attacking, dan ia merupakan mantan pemain Rusia itu sendiri dan juga mantan pelatih Mallorca di Liga Spanyol pada kurun waktu 2014 hingga 2015 teman-teman. Sebelum menjadi pelatih, pemain ini merupakan salah satu pemain yang berposisi sebagai gelandang kanan dan pernah bermain untuk Rusia teman-teman. Jadi sosok Valery Karpin ini pasti kenal betul bagaimana gaya permainan dari timnas Rusia itu sendiri teman-teman. Sedangkan calon lawan kedua timnas Indonesia adalah Kazakhstan, di mana Kazakhstan sendiri secara ranking FIFA di atas Indonesia karena berada di peringkat 113 FIFA dan merupakan salah satu peserta UEFA Nations League B di musim ini teman-teman. Ini sebagai bukti bahwa Kazakhstan ini merupakan salah satu negara papan tengah dalam sepak bola UEFA atau Eropa teman-teman. Walaupun harga skuadnya hanya berada di angka 228,13 miliar rupiah, akan tetapi saya yakin bahwa Kazakhstan ini memiliki kualitas yang mumpuni dan menjadi lawan yang bagus untuk Indonesia di bulan September nanti teman-teman.
Jika Indonesia bertemu dengan Kazakhstan, maka Indonesia akan bertemu dengan pemain-pemain yang cukup hebat, seperti halnya pemain termahal mereka yaitu Nurali Alip, teman-teman. Di mana Nurali Alip ini merupakan pemain termahal yang dimiliki oleh Kazakhstan saat ini, memiliki harga pasar 60,84 miliar rupiah, dan merupakan pemain yang bermain di klub Zenit St. Petersburg yang bermain di Liga 1 Rusia, teman-teman. Dan dia bek tengah berusia 25 tahun dengan tinggi badan 1,88 meter. Bermain di salah satu klub papan atas di Liga Rusia sudah cukup menjadi bukti bahwa pemain ini merupakan pemain dengan kualitas mumpuni yang akan menjadi lawan yang tangguh apabila Indonesia bertemu dengan Kazakhstan pada duel nanti, teman-teman. Di sepanjang tahun 2025 ini, Kazakhstan telah melakukan beberapa laga internasional, 2 laga uji coba dan 2 lagi laga di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa, di mana pada 17 Februari 2025 lalu mereka melakukan laga uji coba melawan Korea Utara, akan tetapi ternyata Korea Utara menang dengan skor 2-0. Dan pada 19 Maret 2025 lalu mereka melakukan laga uji coba melawan Kurakau, Kazakhstan menang dengan skor 2-0, teman-teman. Dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada 23 Maret 2025, Kazakhstan dijamu oleh Wales dan ternyata kalah dengan skor 3-1. Dan 3 hari kemudian mereka dijamu oleh Liechtenstein dan ternyata Kazakhstan sukses mengalahkan tuan rumah dengan skor 0-2, teman-teman. Jika dilihat dari hasil laga internasional mereka ini, sepertinya memang Kazakhstan bukanlah tim papan atas di Eropa, akan tetapi mereka juga bukan tim papan bawah alias merupakan tim papan tengah di UEFA, teman-teman. Tentu kemenangan Kazakhstan melawan Kurakau ini mengingatkan kita atas kemenangan Indonesia melawan Kurakau, teman-teman. Sebelum kedua negara yang bertemu, Indonesia sudah terlebih dahulu pernah bertemu dengan Kurakau ketika dilatih Sintayong, di mana pada tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan September, kita 2 kali bertemu dengan Kurakau di Indonesia dan ternyata kita sukses mengalahkan Kurakau 2 kali dengan skor 3-2 pada pertemuan pertama dan 2-1 pada pertemuan kedua, teman-teman. Jadi sepertinya kualitas Indonesia maupun Kazakhstan ini dari hasil laga melawan Kurakau ini tidak jauh berbeda. Yang alias apabila kedua negara bertemu dalam laga uji coba nanti, maka itu akan bagus bagi Indonesia maupun Kazakhstan itu sendiri, teman-teman. Pelatih kepala Kazakhstan saat ini adalah pelatih lokal, di mana ia bernama Ali Alif, berusia 44 tahun yang ditunjuk melatih timnas Kazakhstan baru-baru ini mulai dari bulan lalu, tepatnya pada 16 April 2025 dan dikontrak hingga akhir tahun ini yaitu 31 Desember 2025, teman-teman. Formasi yang ia suka adalah 3-4-3 dan sebelumnya pemain ini merupakan pemain timnas Kazakhstan yang berposisi utama sebagai seorang gelandang kiri. Dan calon lawan ketiga Indonesia yang dipersiapkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia adalah Uzbekistan. Uzbekistan menjadi lawan yang paling ideal dari 2 lawan sebelumnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Uzbekistan merupakan tim kuat di Asia yang sangat cocok dijadikan lawan untuk pemanasan menuju kualifikasi keempat, yang mana Uzbekistan ini bisa dijadikan gambaran seberapa kuatnya nanti lawan-lawan Indonesia di kualifikasi keempat Piala Dunia 2026 zona Asia, teman-teman. Secara harga skuad, Uzbekistan jauh lebih mahal dari Indonesia, 2 kali lipat dari harga skuad timnas kita, karena harga skuad utama tim Uzbekistan saat ini menyentuh angka 1,2 triliun rupiah. Dan saat ini secara ranking FIFA, Uzbekistan jauh lebih baik dari Indonesia karena mereka bertengger di peringkat 57 FIFA, teman-teman. Jika Indonesia jadi bertemu Uzbekistan pada bulan September 2025 nanti di laga uji coba internasional, maka lini depan kita akan diuji ketangguhannya oleh bek terbaik mereka yaitu Abdulkadir Kusanov yang kini tercatat sebagai pemain Manchester City di Premier League atau Liga 1 Inggris, teman-teman. Di mana Kusanov ini merupakan pemain termahal yang dimiliki oleh Uzbekistan saat ini. Harga pasarnya 608,36 miliar rupiah, di mana harga pasarnya ini mirip dengan harga skuad timnas Indonesia saat ini, teman-teman. Bisa kita lihat harga skuad timnas Indonesia saat ini adalah 641,82 miliar rupiah, hanya beda tipis dengan harga pasar dari Abdulkadir Kusanov ini. Dan di awal kedatangannya ke Manchester City di awal tahun ini, pemain ini langsung menjadi pemain inti di Manchester City, teman-teman. Akan tetapi akhir-akhir ini ia lebih sering mengangkat kursi bangku cadangan. Walaupun ia sekarang lebih sering mengangkat kursi bangku cadangan di skuad utama Manchester City, tetaplah pemain ini memiliki kualitas yang mumpuni, teman-teman. Dan di tahun 2025 ini, timnas Uzbekistan telah melakukan 3 laga internasional, 1 diantaranya laga uji coba melawan Yordania pada 28 Januari 2025, bermain imbang 0-0, dan 2 laga di kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 Grup A, di mana pada 20 Maret mereka menang 1-0 atas Kyrgyzstan, dan pada 25 Maret mereka sukses menahan imbang tuan rumah Iran dengan skor 2-2, teman-teman.
Sebagai informasi tambahan bahwa Uzbekistan ini selangkah lagi dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 apabila dalam 2 laga terakhir mereka di grup A mereka bisa memperoleh hasil positif, teman-teman. Sedangkan pelatih kepala timnas Uzbekistan saat ini adalah pelatih lokal bernama Timur Kapadze, seorang pelatih 43 tahun yang ditunjuk melatih timnas Uzbekistan di awal tahun ini, tepatnya 22 Januari 2025, dan menyukai formasi 4-3-3 attacking, teman-teman, alias gaya menyerang. Dan sebelum menjadi pelatih kepala timnas Uzbekistan, ia merupakan mantan pemain timnas Uzbekistan dan berposisi sebagai seorang gelandang tengah, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, calon lawan Indonesia yang keempat ada Libanon, di mana Libanon ini secara harga skuad di bawah timnas Indonesia, akan tapi secara ranking FIFA berada di atas timnas Indonesia karena mereka berada di peringkat 112 FIFA, teman-teman. Dan saat ini Libanon berkompetisi di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027, teman-teman. Memang terlihat kurang cocok Libanon ini dijadikan lawan Indonesia di bulan September 2025 mendatang jikalau memang PSSI menjadikan laga tersebut sebagai ajang persiapan menuju kualifikasi keempat Piala Dunia 2026, teman-teman. Agar tetapi jika kita ingin meningkatkan jumlah poin kita di ranking FIFA, maka Libanon ini lawan yang ideal karena secara ranking FIFA mereka berada di atas kita, dan jika Indonesia sukses mengalahkan Libanon pada duel nanti, itu akan berdampak positif pada ranking Indonesia dan juga jumlah poin Indonesia di ranking FIFA, teman-teman. Akan tetapi jika dipersiapkan untuk sebagai bentuk persiapan menuju kualifikasi keempat, sepertinya menurut saya Libanon ini kurang ideal sebagai lawan timnas Indonesia karena kurang menggambarkan kekuatan lawan-lawan Indonesia di kualifikasi keempat nanti, teman-teman. Dan jika Indonesia bertemu dengan Libanon, maka pemain-pemain yang dihadapi oleh pemain timnas Indonesia juga tidaklah spesial, karena seperti ini contohnya Mostafa Matar yang merupakan pemain termahal Libanon hanya memiliki harga 6,95 miliar rupiah dan hanya bermain di Liga 1 Libanon bersama Safa Beirut, teman-teman. Jadi pemain-pemain Libanon yang dihadapi Indonesia bisa dikatakan pemain-pemain yang terbilang biasa saja, yang mayoritas berasal dari Liga Libanon yang bukan merupakan salah satu liga terbaik di Asia, teman-teman. Di sepanjang tahun 2025, Libanon telah melakukan 2 laga internasional, salah satunya laga uji coba. Pada 21 Maret 2025, mereka mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-0 di laga uji coba. Pada 26 Maret 2025, mereka mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 5-0 di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027, teman-teman. Hasil seperti ini juga bisa diberikan Indonesia kepada Timor Leste maupun Brunei, yang artinya kekuatan Libanon tidaklah spesial apabila menjadi lawan Indonesia di bulan September nanti. Akan tetapi kembali lagi, jika Indonesia ingin menambah jumlah poin yang cukup signifikan di bulan September nanti, maka Libanon lawan yang ideal karena peringkatnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, teman-teman. Pelatih kepala Libanon saat ini berasal dari Montenegro, menyukai formasi 352, berusia 57 tahun, dan merupakan mantan pelatih timnas Myanmar di tahun 2019 dan mantan pelatih timnas Montenegro di tahun 2020 hingga 2023. Sebelum menjadi pelatih, Milorad Radulovic ini merupakan mantan pemain timnas Montenegro, berposisi sebagai seorang gelandang, teman-teman. Pelatihnya juga terlihat biasa saja, teman-teman, jadi tidak ada yang spesial dari kubu timnas Libanon ini. Dan yang terakhir, calon lawan Indonesia di bulan September adalah Malaysia, teman-teman. Memang Malaysia baru-baru ini dikabarkan menolak undangan dari PSSI untuk melakukan laga uji coba di bulan September nanti. Akan tetapi melihat kondisi yang ada, sepertinya jika memang alasan uji coba itu untuk persiapan kualifikasi keempat, Malaysia bukanlah lawan yang bagus untuk Indonesia. Karena Malaysia sama sekali tidak menggambarkan karakter atau kekuatan calon lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, teman-teman. Akan tetapi, jikalau PSSI hanya ingin membuktikan mana yang lebih bagus antara Indonesia dan Malaysia, maka Malaysia cocok dijadikan Indonesia sebagai lawan uji coba timnas Indonesia, supaya Malaysia bisa merasakan kira-kira bagaimana perkembangan dari komposisi pemain dari kondisi timnas Indonesia yang sekarang, teman-teman. Dari harga skuad, Malaysia jelas jauh di bawah Indonesia karena harga skuad mereka hanya berada di angka 132,10 miliar rupiah saat ini. Timnas kita tadi berada di angka 641 miliaran rupiah. Dan ranking FIFA Malaysia juga berada di bawah Indonesia karena secara ranking FIFA Malaysia hanya bertengger di peringkat 131, sedangkan timnas kita tadi bertengger di peringkat 123, teman-teman. Jika Indonesia bertemu dengan Malaysia, maka pemain-pemain yang akan dihadapi Indonesia juga terbilang biasa saja karena seluruhnya nanti akan berasal dari klub ASEAN, teman-teman. Pemain termahal mereka yaitu Dion Kuls, merupakan pemain Buriram United asal Liga 1 Thailand, dan harga pasarnya hanya 17,38 miliar rupiah. Ini pun harga pasarnya baru-baru naik karena sebelumnya, singkat saya, harga pasarnya di angka 12 miliar rupiah, akan tetapi per 3 Mei 2025 ini maksud saya harganya naik sekitar 5 miliaran, jadi totalnya 17,38 miliar rupiah saat ini harga pasar dari Dion Kuls, teman-teman.
Dan di tahun 2025 ini Malaysia baru melakukan satu laga internasional, yaitu di kualifikasi ketiga Piala Asia 2027 dengan berhadapan dengan Nepal pada 25 Maret 2025, dan mereka sukses mengalahkan Nepal dengan skor 2-0 teman-teman. Dan pelatih kepala timnas Malaysia saat ini adalah Peter Klamski yang merupakan pelatih asal Australia berusia 46 tahun yang ditunjuk pada 1 Januari 2025 tanpa durasi kontrak yang dipublikasikan. Formasi yang ia sukai adalah 4-3-3 defending. Dan sebelum melatih Malaysia, pelatih ini melatih beberapa klub Jepang, baik klub Liga 1 maupun Liga 2 Jepang. Dan klub terakhir yang ia latih adalah FC Tokyo dalam kurun waktu 2023 hingga 2024. Dan FC Tokyo ini juga merupakan klub paling elit yang ia pernah latih sebelumnya, teman-teman. Jadi memang jika Malaysia lawan Indonesia di bulan September nanti tidak tepat jikalau persiapan itu untuk kualifikasi keempat, akan tetapi jika duel itu hanya untuk membuktikan mana yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia, duel itu layak digelar karena itu akan menunjukkan kepada fans Indonesia maupun fans timnas Malaysia siapa yang lebih tangguh antara kedua negara. Terlebih kedua negara sudah lama tidak bertemu, teman-teman, dan itu akan menjadi pertandingan yang cukup menghibur bagi kedua fans kedua negara jikalau duel ini benar-benar terjadi pada bulan September nanti. Akan tetapi memang cukup disayangkan mengingat akhir-akhir ini ada kabar bahwa Malaysia menolak undangan tersebut. Mungkin mereka belum siap, mungkin mereka masih berbenah agar timnya lebih kuat, sehingga apabila bertemu Indonesia di masa depan nanti, Malaysia bisa mengimbangi permainan atau perkembangan dari timnas Indonesia. Dan alangkah idealnya apabila kedua tim ini memang bertemu di ajang Piala Asia 2027 jika Malaysia lolos, karena itu merupakan kompetisi resmi yang sangat cocok untuk dijadikan ajang duel bagi kedua negara, teman-teman. Dan inilah teman-teman 5 calon lawan Indonesia, profil singkatnya, profil dari masing-masing calon lawan Indonesia. Dan menarik untuk kita tunggu kira-kira siapa nanti yang benar-benar akan menjadi lawan Indonesia dalam laga coba nanti, teman-teman. Semoga saja Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga rencana PSSI untuk menghadapi tim-tim ini bisa terjadi, teman-teman. Dan inilah informasi yang bisa saya berikan, teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.